Hah? Kok bisa makan sate beracun? Seorang pria bernama Bandiman harus kehilangan putranya gara-gara mendapatkan orderan sate yang ternyata udah diberikan sianida. Nah, gara-gara kasus ini, gue jadi ngerasa gerah, apalagi cuaca lagi panas banget. Oke, kita lanjut lagi ke kasusnya. Bandiman sehari-hari bekerja sebagai driver ojol. Dia udah melakoni profesi sebagai ojek online sejak tahun 2017 lalu. Pekerjaannya sebagai tukang ojek mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup dua anaknya dan juga istrinya. Namun akhir-akhir ini penghasilannya menjadi jauh berkurang. Biasanya sehari mendapatkan sekitar Rp300.000, kini berubah menjadi Rp100.000 per hari. Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 lalu, sekitar jam setengah 4 sore, Bandiman beristirahat setelah sholat asar di sebuah masjid di Jalan Gayam, Kota Yogyakarta. Saat itulah dirinya menerima order offline atau tanpa aplikasi dari seorang wanita muda yang tiba-tiba datang menghampirinya. Sebenarnya hal itu dilarang oleh perusahaan aplikasi ojek, tapi karena panggilan hati dan dia juga butuh uang untuk keluarganya, akhirnya Bandiman menerima orderan tersebut. Pengirimnya adalah wanita yang mengirimkan makanan untuk takjil, dan kebetulan orderan di aplikasi saat itu sedang sepi. Bandiman pun gak memperhatikan dengan teliti sosok wanita tersebut. Dia hanya ingat wanita itu tingginya sekitar 160 cm dan berkulit putih. Dia meminta mengirim paket takjil ke sebuah alamat di Kasihan, Bantul atas nama Tommy. Wanita ini mengatakan pengirimnya adalah Hamid yang beralamat di Paku Alaman, Yogyakarta. Saat itu Bandiman diberi uang jasa sebesar Rp30.000, padahal seharusnya hanya Rp25.000. Dia pun dengan senang hati menerimanya. Transaksi selesai dan Bandiman segera menuju ke arah rumah Tommy. Sesampainya di alamat yang dituju, Bandiman menelpon penerima paket, dan kebetulan Tommy sedang di luar kota dan meminta Bandiman untuk menyerahkan paket tersebut kepada istrinya yang berada di dalam rumah. Dia pun bergegas menemui pemilik rumah, yaitu istri Tommy. Namun rupanya istri Tommy gak merasa memesan makanan itu dan juga gak mengenal Hamid sang pengirim. Akhirnya ia menolak paket tersebut dan memberikannya kepada Bandiman. Saat itu udah mendekati jam berbuka puasa. Karena paket udah diberikan kepada Bandiman, dia pun menerima paket itu dengan senang hati. Dia udah menyelesaikan tugasnya pada hari itu dan segera pulang ke rumah dengan membawa paket yang rupanya berisi sate lontong. Dalam hati dia berpikir, anaknya pasti senang banget melihat apa yang dia bawa, karena sang anak kebetulan sekali menyukai sate. Dalam perjalanan pulang, Bandiman sempat merasa aneh karena sate tersebut beraroma gosong, tetapi nggak seperti aroma gosong pada sate-sate umumnya. Namun pada saat itu, dia nggak memikirkan hal tersebut dan terus berlalu menaiki motor menuju ke rumahnya. Di tempat lain pada sore itu, Naba sedang mengikuti kegiatan pengajian yang diadakan di sebuah masjid gak jauh dari tempat tinggalnya. Saat menjelang maghrib, Naba izin pulang karena berniat untuk berbuka puasa bersama bapak dan ibunya di rumah. Saat itu, Naba juga membawa takjil berupa gudeg dari TPA atau tempat pendidikan Al-Quran tersebut. Naba pun sampai di rumah dan menunggu ayahnya untuk berbuka puasa bersama. Gak lama kemudian, Bandiman pun tiba memasuki rumah dengan membawa sate lontong. Saat berbuka puasa tiba, keluarganya segera membuka paket makanan dari Bandiman. Dan seperti dugaan, Naba terlihat senang dan menukar gudeg yang dia punya dengan sate milik ayahnya. Naba meminta sang ayah yang memakan gudeg tersebut. Sang istri pun menyajikan sate tersebut di ruang makan. Bandiman dan Raihan, anak tertuanya, mengambil 2 tusuk sate tanpa bumbu dan memakannya. Sementara si bungsu Naba meminta sang ibu untuk menyuapinya. Sang ibu pun dengan senang hati melakukan permintaan sang anak. Dia mengambil sendok, lalu mengambil lontong dan memberikan bumbu sate di atasnya. Kemudian dia menyuapkannya kepada sang anak yang terlihat makan dengan sangat lahap. Dia pun juga memakan sate tersebut beserta bumbunya. Namun tiba-tiba Naba berkata bahwa sate tersebut terasa pahit, dan sang istri pun merasakan hal yang sama. Dia mencoba memasukkan jari ke dalam mulut dan memuntahkannya. Naba sempat meminum beberapa teguk air untuk membantu sate tersebut masuk ke dalam perut. Lalu Naba pamit ke area dapur dan tiba-tiba muntah-muntah, lalu terjatuh gak sadarkan diri dengan keadaan mulut berbusa. Nafasnya pun udah terlihat sangat kesulitan.
Saat itu, kondisi sangat kacau dan panik. Tapi tanpa pikir panjang, Bandiman segera melarikan anak dan istrinya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, nyawa Nabah gak tertolong lagi. Istrinya juga diperiksa, namun gak sampai dirawat karena hanya memakan sedikit dan memuntahkannya. Polisi segera dihubungi dan menginvestigasi kasus keracunan tersebut. Bandiman dan istrinya segera dimintai keterangan. Sisa sate yang dikonsumsi oleh Nabah udah dikirim ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta. Hasilnya ternyata dalam bumbu sate tersebut terdapat racun jenis C, yaitu kalium sianida. Polisi bergegas memeriksa saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi dan juga memeriksa beberapa CCTV yang ada di sekitar area. Pemeriksaan ini membutuhkan waktu berhari-hari karena kekurangan informasi. Pada akhirnya, polisi menemukan satu tersangka utama dalam kasus ini, yaitu wanita misterius pengirim sate beracun. Dia adalah Nani Apriliani, berusia 25 tahun. Nani merupakan warga Jawa Barat yang tinggal di Bantul. Ia berasal dari desa Banyuwangi, Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nani Apriliani adalah pegawai di sebuah salon dan memiliki beberapa pelanggan. Wanita ini pun ditangkap di rumahnya yang ada di Kelurahan Potorono, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Gak ada perlawanan saat itu. Nani pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya, Nani mengakui semuanya dan mengatakan bahwa itu salah sasaran karena target yang sebenarnya adalah Tommy yang tinggal di Kasihan, Bantul. Nani mengatakan bahwa dia sakit hati terhadap Tommy karena menikahi wanita lain. Tommy yang awalnya menjadi target pelaku ternyata bukan orang sembarangan. Diketahui Tommy merupakan anggota polisi yang bertugas di Satuan Satreskrim Polresta Yogyakarta. Sedangkan pangkatnya adalah Aibtu dan saat ini udah menjadi penyidik senior di instansinya. Tommy dan Nani dulunya sempat mempunyai hubungan asmara, namun kandas karena beberapa alasan. Semua terjadi sebelum Tommy menikah dengan istrinya saat ini. Hal itulah yang membuat Nani ingin memberi Tommy pelajaran, namun ternyata malah salah sasaran. Nani mengatakan mendapatkan racun sianida ini melalui aplikasi online yang udah direncanakan selama 3 bulan sebelumnya. Dan saat ini, polisi masih menyelidiki mengapa racun ini bisa dijual dengan bebas di pasaran online. Dari riwayat pembelian racun tersebut, ternyata racun itu dibeli pada bulan Maret lalu dengan harga Rp224.000. Akibat perbuatannya, Nani dijerat dengan pasal 340 KUHP dan diancam hukuman penjara 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup.